Hai, apa kabar? Ketemu lagi di 15 Minutes. Kita sekarang sudah bisa jalan-jalan di mall karena memang kasus di tanah air sudah terkendali. Kita patut bersyukur, tetapi juga harus tetap waspada agar tidak terjadi gelombang ketiga untuk peningkatan kasus seperti yang terjadi pada bulan Juli lalu. Caranya apa? Caranya harus terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ada 5M. Paling penting deh, masker sudah, jaga jarak udah. Yang sering terlupakan adalah cuci tangan. Padahal sudah ada hand sanitizer. Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari tempat cuci tangan, wastafel, atau washing station yang lainnya. Dan sekarang adalah waktu yang pas untuk kita ingatkan kembali betapa pentingnya cuci tangan. Karena 15 Oktober itu setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Nah, saya ingin ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan seorang virolog, teman saya, Dimas Praditya, untuk saya tanya-tanya sebenarnya seberapa mudah virus bisa masuk ke tubuh kita jika seandainya kita tidak rajin mencuci tangan. Yuk. Mas. Hei Mas Wahyu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Ya. Kasus juga Alhamdulillah turun ya? Alhamdulillah udah turun. Nah, soal cuci tangan, kita tahu kan ya Mas ya, kita itu sekarang sudah mulai terbiasa untuk mengantongi hand sanitizer. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Jadi sebenarnya seberapa pentingkah kita membawa hand sanitizer? Sebenarnya ini penting banget sih Mas, karena kita nggak pernah tahu virus ada di mana aja. Karena ketika ada orang yang terinfeksi dengan virus, terus mereka misalnya bersin atau batuk tanpa menggunakan masker, kemudian si droplet, karena kan yang paling dikhawatirkan droplet kan, maksudnya penularan terbesar bisa lewat droplet dan aerosol. Nah ini misalnya droplet jatuh ke, misalnya ini di stainless ini. Nah kita lagi nongkrong-nongkrong di sini megang nggak sengaja. Megang gitu. Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau si virus SARS-CoV-2 ini bisa bertahan di stainless sampai 3 hari. Tergantung permukaannya dari jenis bahan atau apa gitu. Walaupun sebenarnya semakin lama semakin lemah juga virusnya. Iya benar, dan ini juga memang sebenarnya tergantung viral load kalau orang virologi bilang. Jadi jumlah virusnya ada seberapa banyak di permukaan tadi. Seberapa cepat hand sanitizer ini bisa membunuh virus? Bagaimana cara kerjanya? Cepat kerjanya ya. Jadi kalau kita ngomongin si SARS-CoV-2 ini kan virus ini bentuknya bundar. Kemudian di dalamnya itu terdapat material genetik yang berupa RNA. Dan diselubungi oleh amplop yang komposisinya adalah phospholipid bilayer atau lemak. Nah di sekelilingnya itu ada spike protein yang nantinya akan mengenali sel yang ada di tubuh manusia gitu. Nah, alkohol ini bisa mendenaturasi si protein tadi. Jadi, istilahnya merubah struktur proteinnya. Ketika struktur protein ini sudah berubah, dia tidak lagi bisa mengenali si reseptor yang tadi ada di sel manusia. Itu yang pertama. Dan alkohol juga diketahui bisa merusak si membran sel tadi. Melarutkan. Jadi, ketika kita pakai alkohol, membran selnya itu pecah lah istilahnya. Nah, satu lagi Mas. Seberapa sering kita boleh memakai hand sanitizer? Kalau saya ya, terus terang, mungkin 10 menit, 15 menit sekali tuh semprot-semprot Mas. Sekarang kayaknya hand sanitizer sudah banyak yang komposisinya sudah banyak mengandung kayak pelembab atau apalah itu, saya kurang ngerti juga sebenarnya. Tapi saya pikir itu nggak masalah sih, karena memang sudah diformulasikan sedemikian rupa. Asalkan alkohol murni buat. Iya, kalau alkohol murni yang alkohol 100% malah mungkin tidak efektif karena butuh kandungan air juga sebenarnya untuk bisa melarutkan si tadi amplop dari si virus tadi. Oke, terima kasih Mas. Lanjut lagi foto-fotonya. Sip. Saya mau jalan-jalan lagi. Bye-bye. Bye. Itu tadi kata virolog ya, ahlinya yang memang kita ini harus lebih waspada lagi karena virus ada di mana-mana saja, termasuk di permukaan yang mungkin tidak secara kita sadari kita pegang. Nah, itulah yang memaksa kita untuk bisa harus lebih disiplin lagi untuk mencuci tangan nih. Mau pakai air dengan sabun, mau pakai hand sanitizer, apapun yang membuat tangan Anda bisa bersih dan terbebas dari virus, bakteri, dan juga kuman-kuman lainnya. Nah, bicara soal disiplin atau tingkat awareness masyarakat Indonesia di tahun 2018, data dari Kementerian Kesehatan, ternyata baru 50% di antara kita ini, komunitas di Indonesia yang sadar akan pentingnya untuk mencuci tangan. Saya ingin minta tanggapan dari
UNICEF yang juga menggelar kampanye serupa untuk meningkatkan awareness di tanah air akan pentingnya mencuci tangan. Sudah ada teman saya dari UNICEF. Hi Prita. Hello. Good to see you again. Good to see you again. Good? Yes. You Yes, good? I'm good. How are you? I'm good, thank you. How's the progress right now after we've been struggling for about almost 2 years with Yes. this pandemic? Yes, yes. What we've seen is, with the kind of attention that hand washing has got over the last 1 year since the pandemic started, there is an improvement overall in terms of hand That's washing good then. behavior. And also the government has enforced very strict protocols Yes. in various settings, be it schools or public places. So overall there is an improvement and awareness regarding hand washing. But of course a lot more needs to be done. Yep. And that is why, the whole aspect of hand washing needs to be reinforced over and over again. Because when we talk about hand washing, it sounds very simple, and actually it is. But it's also a behavior. I mean that, of course, all of us wash our hands at some point, every day. Yeah. But, not everybody really knows about the key moments for washing hands. Because those critical times is what Yeah. makes all the difference. And also the right techniques of washing hands. Because, there are a lot of these parts in our hand which is sort of hidden, So usually we just wash like this. But then you're talking about in between your fingers, under Yeah. your nails, Yeah, So those are areas which really need some attention. So that's why we say, there is a right technique of washing hands which really needs to be taught. So what is the latest data? October, like Yeah. today? Thank you. Ya, terima kasih. So, Okay, so since the schools are set to reopen in Indonesia, the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs, they've done a lot of work in terms of really improving anytime. So in schools we see a lot of improvement, Yeah. but where there is a big challenge is in public places. So there is this national monitoring system. So UNICEF, we worked with the government of Indonesia to develop this monitoring system, and this monitoring is also done by the Satgas COVID-19 task force. So this is monitoring done on 3M behaviors across all the provinces. And what the data shows is that, in the beginning of the pandemic, because there was a lot of fear, and there was a lot of awareness about, you should wash your hands, you should wear your mask, safe distancing is very important. So the practices were pretty high. But now, because of the vaccine rollout, and there is this, notion that if we've had the vaccination, we don't really need to wash our hands anymore. So what we're seeing is that the practices is declining. So, how many percent? only about 40% of people observed are seen to be washing Only their hands. 40%? Yeah, Only yeah. 40%. Okay, thank you very much, Prita. You have some errands to do. Thank you Yes. very much Thank you for so much for joining your us. time. Yeah. Good to see you again. Same here. Bye-bye. 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 Bye. Nah, jadi udah tahu ya, kalau memang pandemi yang terkendali saat ini ternyata juga tidak selaras begitu ya, tidak paralel dengan semakin meningkatnya kepatuhan kita untuk mencuci tangan. Data yang tadi disampaikan oleh Prita dari UNICEF adalah hanya 40% saja ternyata kita ini yang patuh dan rutin rajin cuci tangan. Memang ada berbagai macam persoalan seperti memang washing stationnya atau tempat cuci tangannya yang kurang, hanya ada di kota-kota besar atau tempat public facility yang lengkap, yang bagus, sementara di pasar-pasar tadi masih rendah, bahkan tidak ada sama sekali mungkin. Jadi kita harus antisipasi. Kalau saya sih ya mau tidak mau memang harus mengantongi hand sanitizer. Jadi sudah menjadi keharusan, hal esensial yang harus dibawa-bawa kemanapun kita pergi. Untuk berjaga-jaga kita tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan. Jadi ketika kita mau makan seperti saya sekarang ini, jadi lebih mudah, tidak perlu lagi repot-repot ke kamar mandi atau ke wastafel. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat menyebutkan, dari berbagai penelitian, virus COVID-19 tidak mampu bertahan hidup lama di permukaan yang berpori. Tapi para peneliti menemukan virus dapat hinggap di permukaan tidak berpori hingga hitungan minggu. Senada dengan CDC, United States Environmental Protection Agency menyebutkan bahwa permukaan benda menjadi sarana paparan virus. Virus menular dapat ditransfer ke orang dan benda lain
melalui kontak langsung dengan permukaan, kontaminasi pada tangan, kemudian dapat menyebar ke mulut, hidung, atau mata, dan dapat menyebabkan infeksi. Untuk mengurangi risikonya, CDC dan EPA merekomendasikan untuk selalu mencuci tangan dan menyeka permukaan benda yang berpotensi terpapar bakteri dan virus, termasuk menggunakan hand sanitizer dan antiseptic wet wipes. Ya, itu kata CDC di Amerika Serikat bahwa memang permukaan yang tampaknya bersih bisa saja memang mengandung virus, bakteri, germs, anything yang memang kotor-kotor ternyata ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita kesulitan untuk mencuci tangan, ada hand sanitizer yang cocok seperti apa sih? Karena mungkin ada isu soal kulit, iritasi atau dan macam-macam yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Saya ingin tanyakan, ada teman saya Mbak Mary dari Wings. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang, Mas. Apa kabar? Baik. Di taman sendirian ngapain? Mbak Mary, bicara soal hand sanitizer, Ya. saya sudah pegang nih barangnya gitu ya. Ini yang menjadikan buat saya selalu merasa nyaman, tenang, aman, terutama di tengah pandemi ya. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif sih bisa membunuh kuman? Oke, jadi Nuvo ini kita sudah tes sebenarnya di lab independen. Dia sudah terbukti efikasinya, jadi efektivitasnya dalam membunuh kuman Oke. itu dalam 10 detik saja. 10 detik? 10 detik Kalau saja. cuci tangan sampai 20 detik ini bisa lebih singkat karena ada alkohol tentunya kan? Betul Berapa persen sekali. alkoholnya? Ini 70%. 70% ya? 70% kandungan alkoholnya. Jadi 10 detik gone tuh semua. Gone. Terus kemudian apa lagi? Kalau itu yang dipegang sama Mbak Mary? Oke, ini tuh adalah wet wipes, Mas, atau tisu basah gitu ya. Di sini kita antiseptic wet wipes. Jadi antiseptic wet wipes tuh kita tahu ya kalau untuk orang tuh kan ada yang alergi mungkin dengan alkohol atau menghindari alkohol. Nah itu dia. Ini nggak ada alkoholnya. Ini nggak mengandung alkohol. Jadi apa yang bekerja untuk membunuh bakteri, virus, kuman lain-lainnya Ya, itu? Jadi memang kita bikin ini formulasinya adalah antibakterial khusus ya. Jadi yang memang aman nanti setelah setelah itu kontak tangan dengan makanan pun aman gitu. Dan dia pun ini sudah kita uji, dia bisa membunuh juga dalam 10 detik. 10 detik juga 10 sama detik ya? juga, betul. Nah pertanyaannya lagi, karena ini tisu basah lah ya, bahasa Ini tisu umumnya basah. begitu ya. Pertanyaannya kemudian, seberapa ramah untuk kulit? Atau mungkin, kalau saya ya Mbak, saya itu sering banget ya kayak gini di outdoor keringetan berminyak. Pengen aja gitu kayaknya ngelap pakai tisu basah, aman Enak atau gitu ya, enggak? bersih gitu ya. Iya, boleh. Oke, jadi sebenarnya untuk Nuvo ini kita sudah lakukan uji dermatologis. Jadi ini sudah dinyatakan aman untuk kulit gitu ya, tidak membuat iritasi lah. Baik, terus kemudian bedanya lagi apa lagi? Bedanya gini Mas, jadi mungkin kapan sih kita pakai hand sanitizer, kapan kita pakai tisu basah gitu ya. Nah, tangannya kotor misalnya, itu gunakanlah wet wipes dulu. Oh, bukan sanitizer dulu ya? Bukan, Dilap gunakanlah dulu. wet wipes. Oke, Kenapa? oke. Karena wet wipes ini selain bisa membunuh kuman, Ya, dia juga akan mengangkat kotoran tadi. oke. Itu kelebihannya wet wipes gitu ya. Ya. Dan kemudian juga untuk tadi ya, untuk orang yang mungkin menghindari alkohol Ya. atau nggak bisa pakai alkohol, Ya. gitu terkena alkohol, gunakanlah ini. Jadi kalau misalnya hand sanitizer ini tangannya bersih dari kotoran gitu ya, Iya. tapi kita kan pasti Bisa biasa. langsung, tapi kalau kotor ya Bisa dilap langsung. dulu gitu ya pakai wet wipes-nya Betul ya. sekali, Mas. Terus sekarang sering lupa bahwa kalau misalnya namanya kuman, itu tuh ada di mana aja dan kapan aja. Ya. Gitu ya, mereka tuh ada 24/7, 24 jam 7 hari gitu ya. Jadi kita juga harus selalu memproteksi diri dan keluarga kita 24/7 juga. Thank you sekali Mbak Mary sudah bergabung di 15 Minutes. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih. Oke, jadi jangan sampai lengah, jangan terlalu over percaya diri karena kasus COVID-19 sudah mulai terkendali. Pastikan Anda terproteksi dengan benar, apalagi seperti saya ya, ketika harus memegang benda asing yang sangat berpotensi untuk menularkan virus masuk ke tubuh Anda. Jadi harus rajin-rajin cuci tangan, kalau tidak ada washing station, gunakan hand sanitizer seperti saya ini. Oke, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Saya Wahyu Wimo, pamit, bye-bye. Metro TV